Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati. Sobat terkasih, ketika seseorang memutuskan untuk pindah keyakinan, haknya itu dijaga oleh undang-undang dan kebebasan itu pun dijaga oleh undang-undang, asal dengan sadar tidak ada unsur paksaan untuk memilih agama yang dia yakininya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, seorang murtadin pada kesempatan ini mengkritisi pengajaran atau dakwah yang ditayangkan atau disampaikan oleh seorang lulusan dari luar negeri. Luar biasa. Dia mengkritisi dan dia memberikan argumentasi-argumentasi yang logis untuk meluruskan cara berpikir daripada ustadz tersebut. Murtadin ini mengupas dengan baik, dan mungkin lewat video ini banyak orang yang akan dicerdaskan. Teman-teman jangan skip, jangan baperan, mari kita lihat dan jadilah cerdas. Ini dia videonya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Langsung banyak yang nyambung. Agama lain itu prinsipnya kemanusiaannya yang dijunjung, moralnya yang dijunjung gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan Islam ini beda, kemudian justru diimani oleh penganutnya itu sebagai agama yang paling top, paling bagus, yang paling benar. Ya, padahal pertama dari segi data-data mereka itu sudah tersingkap suatu fakta bahwa ini bertentangan dari klaim-klaim mereka. Dari segi ajarannya, hukumnya, kenabiannya, ya, dan sejarahnya dan sebagainya, itu bisa dikrosek bahwa itu bertentangan sekali dengan yang namanya fakta kebenaran. Nah, kedua, dampak, ya, dampak Islam ketika masuk ke negara atau ke wilayah manapun, ya, pasti selalu menuai kontroversi, menuai pertentangan. Nah, kenapa menuai pertentangan? Contoh ya, di dalam negara mereka sendiri selalu menemukan konflik, perang dan lain sebagainya. Bahkan ada sebagian mereka yang tidak tahan dengan negaranya sendiri dikarenakan mereka memberlakukan syariah Islam yang notabene dalam pemikiran modern mereka itu sudah tidak layak lagi untuk dipakai di zaman modern, karena itu adalah zaman-zaman purba, atau zaman-zaman orang jahiliyah, atau zaman-zaman orang kebodohan, orang zaman-zaman yang memiliki pemikiran yang keterbelakang, ya. Nah, kemudian masih dipergunakan sekarang, maka dari bagian mereka lari ke Eropa. Itu dari bicara pandangan dari oknum. Nah, tapi dari pandangan orang-orang yang menjadi korban, ya, karena konflik peperangan di negara tersebut, negara Islam, ya, pada akhirnya mereka memilih negara yang notabene dasarnya itu adalah negara kafir yang mereka hujat, mereka laknat, yang mereka kutuki dan lain sebagainya. Yang sudah jelas memiliki pemerintahan dan konsep dan undang-undang dan aturan yang berbeda. Nah, ketika mereka menjadi orang yang masih sedikit, mereka akan seperti orang yang sangat santun menunjukkan kesantunan mereka. Tetapi ketika mereka sudah banyak, ya, satu persatu masuk, ada saudaranya lagi masuk, di sini enak tau nggak? Kita bebas digaji, kita di sini udah makan sebebas-bebasnya, kita mau beristri lagi bebas, mau cari perempuan lagi bebas, kenapa? Nggak usah kerja, udah dikasih duit, enak kita. Panggil lagi saudaranya, tetangganya, temennya, dan lama-lama makin banyak. Nah, sudah makin banyak ini, kejadiannya sama seperti ini, kawan-kawan. Ya, mereka membuat aksi-aksi yang selalu ini orang-orang warga Eropa asli yang demo. Ini akhirnya mereka sudah benar-benar nggak tahan dengan perilaku mereka yang selalu selalu berusaha memaksakan bahwa aturan-aturan itu harus sesuai dengan aturan-aturan agama mereka. Nah, inilah orang-orang yang tidak bisa memfungsikan akal budinya di sini, teman-teman. Mereka akibat dari doktrin agamanya lah yang membuat konflik negaranya itu menjadi terus menumpahkan darah. Kenapa? Mereka ketika beragama setahunya agama yang dianut itu baik. Jadi ketika konflik tiba, mereka mengatakan itu hanya oknum dan politik. Nah, itu ya pada akhirnya mereka masih menganggap bahwa agamanya masih benar, aturan-aturannya masih benar. Ya, kemudian ketika mereka udah pindah udah numpang ke negara orang, ya mereka akan berupaya bagaimana caranya bahwa negara ini harus berubah menjadi negara Islam. Inilah ya
yang menjadi PR dan persoalan kita semuanya. Oke, ini bicara tentang imigran dan juga pengaruh Islam ya. Oke, selanjutnya silakan Bapak-bapak sebelum saya masuk ke tema yang lain. Ya, betul tuh. Jadi saya dulu ya. kalau kita pikir-pikir ya, semua itu cari kepentingan masing-masing. Tapi kan dibilang tadi, Ibu bilang tadi, ini mengenai tadi itu yang sesat tadi ya Bu ya. Kalau ada kawin mawin kan di surga itu, kamu itu sesat gitu kan. Sementara mereka itu mengatakan 72 bidadari di surga, berarti mereka sesat kan gitu. Yang kedua, terkutuklah dibilang Rasul Paulus ya kan, terkutuklah kalau ada Injil yang sudah kami beritakan diberitakan dengan berbeda, terkutuklah ya. Ini udah saya bilang Abraham itu nama yang diberikan oleh Yahweh YHWH kepada Abraham melalui Gabriel, ditukar sama mereka itu Ibrahim, berarti terkutuklah. Yesus yang diberikan nama oleh YHWH oleh Allah sendiri melalui Gabriel, ditukarnya menjadi Isa Al-Masih, maka persis yang dikatakan siapa tadi, terkutuklah ia kan gitu. Jadi suka-sukanya aja mau bikin gitu. Nah gitu juga dengan tadi teringat dengan Pak Gajah Mada tadi ya kan, yang ngomong mengenai Palestina. Palestina itu adalah namanya Yehuda dulu. Waktu siapa memberikan itu, siapa namanya itu, si Yosua setelah Musa tidak bisa lagi melanjutkan, maka dilanjutkan oleh Yosua untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan sebelum mereka sampai, itu sudah dibagi-bagi, diundi dengan cara undi. Dan itu Palestina itu sama Israel itu namanya Yehuda. Jadi sekarang datang PBB, dibagi dua lagi. Mereka nggak punya apa waktu itu, ya bagi dua. Sedangkan Yehuda itu diberikan Allah kepada orang Israel, orang Yehuda. Orang Israel lah ya kan, karena dia sukunya suku Yehuda. Diberikan, diambil sama PBB lagi. Berarti PBB itu lebih hebat daripada Tuhan. Itu yang apa? Jadi yang lainnya lagi begini, sekarang Israel itu udah pusing menghadapi mereka. Apa katanya? Menghadapi mereka. Apa katanya? UNRWA itu sudah, kalau rancangan undang-undangnya disetujuin di parlemen dia, maka UNRWA itu termasuk teroris. Biar tahu aja itu. Termasuk teroris. UNWRA. UNWRA, ya. UNRWA itu sudah dianggapnya kalau disetujuin undang-undang Israel itu, maka mereka dianggap teroris. Apabila mereka datang ke Gaza untuk coba-coba, ya jangan disalahkan kalau dibombardir sama mereka. Itu salah satunya. Nah, jadi mereka itu memaksakan kehendak. Jadi begini Bu ya, aku juga dapat dari sini Bu Fatimah itu menjelaskannya. Selagi masih ada kitab mereka yang mengajarkan ujaran kebencian, maka tidak ada damai di dunia. Selama masih ada yang mengajarkan kebencian, berarti tidak ada damai di dunia ini. Halo, ini ada yang bilang suara saya kecil ya? Ada tadi krosok, ada krosok gitu apa? Oh ini, saya udah pindah lagi. Ada benda jatuh. Oh deh. Lagi. Ini suara saya pindah lagi ya, jadi nggak pakai headset lagi nih. Katanya suaranya. Tapi kalau buat saya suara Ibu jelas kok Bu. Iya. Makanya suara Pak Andilo juga tadi saya jelas banget, tapi teman-teman bilang nggak ada juga suaranya. Diperbaiki. Saya jelas Bu. Jadi kalau saya jelas itu harusnya secara sistem YouTube juga suara Ibu jelas Bu. Harusnya. Mungkin suara yang mendengar itu yang jelek gitu. Mungkin ada. Maksudnya sih biar Pak Gajah Mada bagus. Iya suara Ibu juga di saya bagus gitu. Oke teman-teman, sekali lagi tolong dong konfirmasinya suaranya bagaimana nih? Ada gresek sedikit, ada gresek. Ini ada yang bilang suaranya Bu Fatimah jelas, yang lain tidak ada suaranya. Gimana lagi? Jelas sih jelas, tapi ada sik gitu, ada di belakang itu. Coba, Ibu ngomong lagi. Pak Gajah Madanya yang tadi kresek-kresek itu, kalau pas lagi buka, kita yang lain bisa kresek-kresek. Tapi kalau Pak Gajah Madanya di mute, nggak ada lagi kresek-kreseknya. Nah, nggak ada lagi, udah bagus lah. Nah, lanjut lagi, biar lanjut lagi. Oke, silakan. Ya, oke. Jadi dilanjut lagi ya kan. Tadi mengenai Palestina itu, ya mereka itu mengambil alihnya itu. Jadi peran apa media sosial ini sangat penting di situ. Makanya sekarang Israel itu sudah membuang perwakilan media
perwakilan media yang ada di apa di negara dia itu apa itu Al Jazeera ya, itu udah dibuang sama dia, tidak boleh lagi di situ. Makanya waktu mereka itu kan gajah itu secara alkitabiah itu adalah milik Israel, ya kan? Terus mereka itu karena udah dipaksa kalah sama PBB, mereka itu mau kok dibangun. Jadi mereka polisinya kan begitu kan, Bu, kalau datang kita ke Yerusalem itu polisi yang ada di Palestina itu ya polisi Israel semuanya kan, itu polisi Israel, makanya semua keamanannya itu mereka. Jadi kalau mereka itu datang mengawasi kenapa dibangun ini semua, maka mereka itu dilemparin batu sama anak-anak. Itu jelas sekali dulu saya lihat di televisi, dilemparin batu. Jadi mereka nggak bisa ngelawan, itu yang lempar anak-anak remaja begitulah. Asal datang mau menghalau kenapa ini dibangun begitu, dilempari. Nah sekarang dengan adanya kejadian 7 Oktober, ini kesempatan mereka dihabiskannya itu nanti, lihat aja. Karena apa? Kalau damai itu nanti gencatan senjata habis juga, dibikin takut juga Israel itu. Kenapa? Ya Hamas itu udah tahu lah 1001 macam cara dibuat, kan gitu. Nah itu, ini kesempatannya dan inilah petunjuk dari Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan bekerja itu yang ngeri ya kan, pasti ditaruhnya jalannya yang terbaik itu. Itu aja kita harapkan begitu. Cuma janganlah Israel itu jadi tegar tengkuk. Nah itu. Kalau dia tetap menuruti, pasti jadi bela. Itu aja. Lanjut dulu, teman-teman. Boleh saya komentari soal PBB-nya? Silakan aja, silakan. Ya, jadi PBB itu ya, atau United Nation, sebenarnya ada hak veto, ya artinya tidak murni demokratis ya. Jadi Cina, Rusia, Amerika, Inggris, Perancis kalau melakukan hak veto, keputusan batal ya. PBB ada ratusan negara di sana ya. Tetapi negaranya tidak demokratis, seperti saya katakan tadi. Indonesia tidak fair, tidak kutuk peristiwa 7 Oktober. Begitu juga Rusia, begitu juga Cina. Ya. Sehingga buat Israel, PBB itu ya bisa benar bisa salah. Dalam konteks UNWRA yang tadi dikatakan oleh Bapak tadi, itu jelas teroris, dibuktikan teroris. Ya, itu panjang lah nanti ceritanya. Ya. Salah satunya adalah sekolah-sekolah UNWRA itu justru mengajarkan berjihad sejak anak-anak kecil untuk teror. Ya, tapi saya mau ngomong adalah PBB itu ya tidak semua anggotanya negara demokratis. Ya, jadi kalau dibiarkan anggota-anggota ini bicara, ya belum tentu benar keputusannya kepada Israel. Makanya Israel dia yakin banget patokannya Bible. Ya, saya menguasai wilayah Gaza, bukan lagi surat sertifikat, bukan lagi surat kepemilikan dari kerajaan Ottoman Turki, ya, tetapi dari Bible. Ya, ini milik saya, ya dari Tuhan maksudnya. Ini milik saya, ada catatannya. Kita ingat kasus Sipa dan Ligitan, itu kan hanya karena Inggris punya catatan bahwa ada burung yang dicatat oleh kerajaan Inggris, bukan oleh Indonesia atau Belanda, sehingga itu masuk Malaysia. Ya? Nah itu contoh bagaimana catatan itu penting. Nah catatan Bible itu ya sudah ribuan tahun bahwa kerajaan Israel waktu itu rajanya Raja Daud, ibu kotanya Yerusalem. Sudah ribuan tahun, sudah 3.500 tahun yang lalu. Sekarang coba tanya, ada nggak kerajaan Palestina dan Raja Palestina? Ada nggak? Sampai kiamat nggak akan ada, karena memang nggak pernah ada namanya negara berdaulat Palestina atau Raja bangsa Palestina. Nggak pernah ada. Bangsa Palestina pun nggak ada. Sebenarnya diciptakan, Palestina itu diciptakan supaya negara Israel itu punah gitu. Iya. Yang tadi saya katakan, Palestina itu sebenarnya Yordania. Ya, Yordania itu lebih banyak orang Palestina di sana daripada orang Jawa di Indonesia. Itu saja komentar saya. Ya, itu apa? Jadi memang kadang-kadang politiknya beda. Mereka itu menguasai satu itu, maksudnya itu mau dihabiskan semua, mau diambilnya semua itu. Gajah juga diambil, tinggal sedikit. Tadinya udah dikit, bagi lagi, dibagi lagi, nggak ada membela dia. Kasihan terhadap orang-orang yang memusuhi mereka, itu yang betul. Ajaran kasih. Betul. Jadi Islam yang dikenal dunia sekarang ini adalah Islam, mohon maaf dalam kutip, mengerikan. Ya. Jadi kalau ceramah-ceramah model seperti ini kawan-kawan, ya, ini apa yang bisa diterima oleh jamaahnya? Tahu nggak kawan-kawan? Ketika saya sebagai jamaahnya nih mendengar ceramahnya Somad, darah saya mendidih. Ya, darah saya kan mendidih. Gini, saya sebagai anggapnya saya sebagai umat Islam ya.
Dicerang, wah kita ini sebagai umat Islam selalu dijolimi, membara, semakin tumbuhnya sifat kebencian kita terhadap non-muslim. Itu poin yang diterima akibat ceramah-ceramah modelnya yang selalu begini, kawan-kawan. Oke? Coba kalian sendiri dengarkan ini apa yang didengarkan sobat, apakah adem otak kalian? Enggak. Yang ada kalianlah orang-orang yang selalu merasa terjolimi, Rasulullah ini adalah orang-orang yang terjolimi. Wey, kita akan singkap hari ini. Kita akan singkap. Tapi sesuai tema pada hari ini, apakah kebenaran itu jika disingkapkan itu memalukan? Ya, salam berpikir. Nah, kita akan coba singkapkan bagaimana perilaku-perilaku Muhammad. Betulkah dia terzolimi? Kita nanti akan buka. Lanjutkan dulu videonya satu persatu. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas. Omong kosong. Ketidakberdayaanku kepadamu lah. Harusnya Allahmu yang betul-betul berkuasa, bukan manusia yang selalu menghalalkan darah sesama manusia, Dul. Jadi ceramah dengan perilaku umatnya enggak sesuai. Yang salah apa nih? Yang salah adalah ketika ustadz-ustadz ini membawa suatu pidatonya, itu ungkapannya seolah menarik mendidihkan darah. Ya, mendidihkan darah. Kawan-kawan. Ya, itu yang kita terima. Yang ada akan timbul kebencian, Pak. Bagaimana bisa timbul sebagai muslim hanya klaim berserah diri? Yang disebut berserah diri nggak dikit-dikit lapor polisi, nggak sedikit-sedikit ngancem-ngancem. Ini kemarin ngancem-ngancem saya itu manusia, umat Islam, ya kan? Ngatain saya anjing babi dan segala macam ya. Belum kenal saya udah ngomong karu-karuan, dikiranya kita orang goblok kayak mereka kali ya. Macam-macam ini saya ini waduh, ngeri. Aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada. Dia ini menceritakan Muhammad ya. Muhammad ini seolah orang terzolimi sekali, kawan-kawan. Kita lihat faktanya dong. Dan apakah itu juga bisa sesuai dengan Quran dan hadisnya? Ya, nanti kita akan singkap. Mereka hati yang luka biasanya akan marah. Tuh, dirinya sendiri berbicara nangis, terharu, menceritakan kisah nabinya yang pada akhirnya jamaahnya semakin membara. Begitu kejamnya orang-orang kafir ini. Begitu kejam dan sadisnya orang-orang yang menjolimi nabi saya. Kawan-kawan, saya mau kasih tahu kalian ya. Saya udah berapa kali saya bilang, dulu waktu saya Islam, ya, karena saking cintanya sama Nabi Muhammad, saya begitu berhalu memikirkan bagaimana berkarisma sosok ini, begitu menjadi teladan yang luar biasa, kawan-kawan. Nah, karena dalam otak saya ini sudah diracuni dengan pembualan tentang Muhammad yang begitu santunnya luar biasa, maka ketika diceritakan seperti ini, darah saya mendidih, saya semakin benci kepada orang kafir. Ya, kawan-kawan. Saya bisa ngomong begini, saya bisa merasakan pernah menjadi bagian mereka. Otak kita yang selalu diprovokasi, ya, diceritakan tentang Muhammad yang dizolimi dan lain sebagainya. Kita akan cari kebenarannya, kawan-kawan. Kalau memang betul kebenaran itu tidak memalukan, ya, maka jangan panik. Itu saran saya. Maka kita hari ini akan bisa singkapkan, kita cari kebaikan Muhammad di dalam hadis-hadis maupun dalam Quran, ya. Dan kita nanti juga singkapkan dengan kejahatannya Muhammad. Jadi imbang apa enggak? Kira-kira yang benar yang mana nih? Begitu kawan-kawan ya. Marki Bongo. Akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau, tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan, ya, dia berkata, ya Allah. Kata-kata bukan kasar kan itu ya. Dia begitu sedih, begitu nangis, hanya memohon bahwa semua manusia harus menyembah hanya engkau lah satu-satunya Allah. Ya, ya kalau itu Allahnya benar, Muhammad aja nggak pernah tahu Allahnya kayak mana kan gitu. Nggak pernah ketemu Allahnya, kenapa mati-matian begitu fanatik? Yang akibatnya apa kawan-kawan? Umatnya fanatik, buta. Agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa
ya pada akhirnya dunia makin kacau ketika menyebut la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya pada akhirnya kacau semua dunia ternyata. Nah sekarang pilih mana kalian? Gini ya. Kalau kita menyembah Tuhan yang benar nggak salah. Ya, menyembah Tuhan yang benar nggak salah, memang itu harus. Nah, kita bisa tahu Tuhan kita benar atau salah. Ya, tentu dilihat dari dasar perkataan si Tuhan itu. Kalau perkataan Tuhan itu selalu mengatakan kafir itu terkutuklah. Apakah kita bisa akan mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar? Karena semua agama masing-masing mengklaim memiliki Tuhan. Maka kenapa Alkitab berulang-ulang menyampaikan ujilah setiap roh dan selidikilah sebuah kitab. Ya, kita kan disuruh selidiki juga kan? Tuhan kita betul. Dari zamannya para nabi. Ya, Tuhan kita sudah tahu. Ya, Tuhan kita sudah tahu pada saat itu mengatakan pengetahuan akan semakin bertambah dan kitab suci akan diselidiki. Maka dia menyuruh siapa? Menyuruh nabi siapa waktu itu ya? Samuel atau siapa ya? Yeremia apa Samuel ya? Itu untuk menyimpan kitab suci itu, sembunyikan kitab suci itu. Karena nanti ada orang-orang yang akan menyelidikinya. Ya, yang artinya ya bisa kita lihat sekarang Alkitab diselidiki luar biasa. Hari ini orang begitu mencoba untuk menafsirkan bagaimana Yesus itu. Ya, nah kawan-kawan. Tapi sebaliknya, mungkin Allahnya umat Islam itu nggak tahu bahwa pengetahuan manusia nanti akan datang. Itu akan lebih bertambah, bahkan jauh lebih pengetahuannya lebih tahu manusia sekarang daripada Allah itu. Mohon maaf saya sampaikan ini ya. Akibatnya Al-Quran sulit dipertanyakan, Al-Quran sulit diselidiki, karena ketika ada orang yang menyelidiki Al-Quran disebut penghujat. Iya betul. Ya kawan-kawan. Artinya Allah sendiri yang salah menciptakan manusia memiliki akal budi. Betul nggak sih? Bu, boleh nanya, Bu? Kalau sebentar Pak, kalau memang Allah itu betul-betul merancangkan manusia untuk memiliki akal budi, maka akal budi itu akan difungsikan untuk berpikir secara jernih dan tidak mengimani sesuatu apapun mentah-mentah. Tetapi harus kita selidiki, betul kan? Betul. Tapi ketika ada larangan untuk mempertanyakan dan menyelidiki kitabnya, saya rasa ini Allah ini perlu dipertanyakan juga. Oke? Dia bilang selidikilah aku. Oke, silakan. Ada tanya sebelum saya tampilkan lagi. Ya. Aku mau nanya gini, Bu. Mungkin kan karena gini. Tadi Ustadz UAS itu, Abdul Somad, dia kan ceramah. Pasti di situ ada jamaahnya ya kan? Dia kadang-kadang dia nanti berbahasa Arab. Yang jadi pertanyaan saya ini, apakah jamaahnya itu mengerti apa yang dia ucapkan di dalam bahasa Arab itu? Itu yang pertama. Karena kan iman itu timbul dari pendengaran kan gitu. Kalau dia pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau ini nggak benar-benar jelas kan sama aja kan? Bisa mengarang-arang gitu. Coba menurut Ibu gimana? Ya sebenarnya nggak melulu kalau ceramah itu bahasa Arab sih sebenarnya. Dan ceramah mereka hanya para ustadz itu tidak membiasakan ketika bicara itu memiliki dasar daripada ajarannya atau kitabnya. Itu yang jadi permasalahan. Sehingga ya setiap ustadz yang berdakwah ke forum-forum mereka memiliki dakwah yang sesuai dengan udelnya ustadz itu sendiri. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perbedaan penerimaan ajaran. Contoh ini. Ada ustadz itu yang mendengung-dengungkan namanya nanti di surga nanti ada bidadari, kesibukan pada lelaki adalah, ya kan? Terus karena pengajian yang satu tidak pernah menerima ceramah ini, katanya anti bidadari, maka berbeda mereka dalam imannya. Makanya sampai hari ini ada Islam yang mengatakan ya kalau ngomongin bidadari itu penghujatan. Ya ada ustadz-ustadz yang di kesibukan lelaki di surga nanti adalah langsung di itu saya kena teguran YouTube kita kalau bahas itu. Ya, ini lucu kawan-kawan. Nah itulah yang saya bilang ya. Artinya ini ada dusta di antara kita namanya. Kalau ajaran yang betul ya, singkapkan. Saya ngomong nih bapak-bapak, ibu-ibu bukan hanya lambeku sendiri. Tapi saya
menyampaikan itu atas dasar pesan Tuhan yang sudah ada 1400 tahun lalu, yang masih tertulis dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, maka hari saya akan sampaikan kepada saudara ini loh penjabarannya. Harusnya kan begitu kawan-kawan. What? Nah kemudian ada ustaz lagi yang lain menjabarkan bahwa oh yang dimaksud bidadari itu adalah suatu keindahan. Ngomong aja keindahan, ngapain ngomongin bidadari mesti 72, mesti perawan, mesti satu sebaya, mesti harus punya bantal, mesti harus minum jahe, ya kan? Apaan itu? Itu kan dalam kitab mereka. Ada kampung bidadari pula, kan kayak mana lah itu ya? Jadi ketika ustadz ini memberikan ceramah, saya juga bingung. Yang jujur dianggap itu, wah itu ustadz Wahabi itu, ustadz Wahabi itu. Padahal dari dalil Quran maupun hadis jelas-jelas ada. Nah sebaliknya, ketika ada ustadz atau ustadz yang berbicara anti bidadari, ya, dalilnya di mana? Nah, begitu kawan-kawan. Gitu Kak. Apa yang terjadi itu seperti itu. Jadi ini saya sampaikan ini ya. Lagi-lagi kita akan lihat lagi bagaimana sih pengajaran di dalam Islam itu. Betul nggak sih Muhammad ini orang yang terjolimi pada masa itu? Kalau memang Muhammad memberikan teladan dizolimi diem-diem baik, ya, atau berserah diri, ya, tidak menjadi umat bakal, ya. Kenapa kok umatnya justru kebalikan? Kalian pengikut siapa? Oke, kita dengarkan. Nabi pernah lari-lari tunggang langgang karena dikejar anak-anak kecil, budak-budak, sambil mereka bawa kerikil dilemparkan kepada Nabi. Saya berteriak-teriak, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Nabi pun lari tunggang langgang sampai membuat betis beliau darah-darah keluar dari. Bentar, selalu nangis kan? Selalu pakai sandiwara nangis menceritakan tentang nabinya. Biar prihatin orangnya. Ya tadi Pak, ingin membangkitkan amarah jamaahnya itu tadi loh Pak. Ya, nah terus kemudian masuk akal nggak ini kalau ada anak-anak kecil cuma ngelemparin batu, ngelemparin kerikil, terus kata-kata gila, saya jadi ngebayangin tampilan Muhammad pada saat itu kayak mana? Kok bisa sampai anak-anak kecil bisa berani ngelemparin kerikil sama dia tuh kayak mana? Terus selanjutnya, kok musuhnya bocah kecil nih musuhnya? Kan dia kan panglima perang. Ada riwayat 27 peperangan yang dilakukan Muhammad. Ya, kok bisa-bisanya dia dilemparin anak kecil ini loh, gimana? Biasanya Bu, kalau yang dilempari itu ODGJ ya Bu ya. Nah itu dia. Ini aduh, ngeri sekali ya ini ajaran-ajaran ini ya. Makin halu yang disebarkan ke jemaah-jemaah awam ya, karena mungkin mereka berpikir bahwa umat Islam rata-rata ya di bawah rata-rata kan jadinya, gitu loh. Jadi mereka bebas ngomong apa saja bebas gitu. Terluka, luka sangat banyak teman-teman saudara sekalian. Iya. Sampai ketika Nabi Muhammad sudah selamat bersembunyi di balik sebuah tembok, Nabi sambil bersihin luka-luka di kakinya diselonjorin Nabi. Nabi angkat tangannya. Katanya Zaid bin Harithah, begitu saya lihat Nabi Muhammad angkat tangan, saya jadi kebayang nabi-nabi ketika disakiti kaumnya. Saya kebayang Nabi Nuh ketika disakiti kaumnya. Nabi Nuh angkat tangannya dan berkata, Rabbi la tadar alal ardi minal. Weh, Nuh bahasa Arab, Nuh orang Arab itu ya. Kafirina dayara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun melainkan Engkau tenggelamkan semuanya ya Allah. Oi, salah Bu. Ini perlu dikoreksi. Makanya saya bilang, ya. Di dalam kitab perjanjian lama sudah bilang bahwa pengetahuan itu semakin banyak, maka banyak orang nanti akan menyelidikinya kawan-kawan. Ini saya mau kasih tahu, sejarah tenggelamnya Bahtera Nuh itu bukan karena Nuhnya dizolimi orang. Iya. Jadi nabi-nabi yang di dalam bangsa Israel itu bukan nabi baperan dan bukan nabi cengeng yang cuma disakiti beberapa gelintir orang terus kemudian ngadu sama Allah sampai ditenggelamkan. Bukan. Ini benar-benar penyesatan yang luar biasa. Ini kebodohan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu ya, Tuhan kami itu bukan Tuhan picik, tau gak sih? Tuhan kami itu Tuhan untuk seluruh manusia. Jadi ketika dia mengutus nabinya, bukan hanya nabi yang dijadikan nabi baperan. Ya, umat Islam
Ya, masuk akal nggak ini kalau bicara nabi yang bisa diimani oleh seluruh dunia hanya karena dirinya dizolimi sama tetangganya, dizolimi sama preman, hanya beberapa orang kemudian dia mengeluarkan sumpah serapahnya, ya, dia membuat hujatan karena dirinya dizolimi, makanya dia baper sampai ngadu sama Tuhan untuk menenggelamkan seluruh manusia. Gak ada begitu kawan-kawan. Ya, saya mau kasih tahu, inilah kelakuan iblis, bagaimana cara membelokkan sejarah, mengubah sejarah, membelokkan jalan yang lurus. Jadi saya sarankan orang-orang yang memiliki akal budi mari berpikir mulai dari sekarang. Ya, makanya nggak heran umat Islam kenapa terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang baperan. Kenapa? Rupa-rupanya setiap nabi mereka selalu dianggap dizolimi orang. Setiap nabi itu selalu kayak di apa namanya nih? Mereka kayak dibully-bully orang. Jadi nabi apa? Macam-macam dibully. Tahu nggak? Ketika Daud dia berkata, Daud teman-teman, Daud tuh Raja Daud yang memiliki bangsa Israel yang kalian hujat sekarang ini ya. Dia berkata, mereka menyerangku tanpa alasan. Tuh mereka tuh bicara bangsa sekeliling Israel, bukan hanya segelintir orang. Ya, jadi Daud ini, Raja Daud tidak baper sama hanya oknum-oknum preman di pasar. Ya, tapi Raja Daud dia mengeluh karena bangsa-bangsa sekelilingnya itu menyerang Israel tanpa alasan, seperti halnya sekarang. Ya, mana yang terbukti? Ya, kawan-kawan perlu sadar di situ. Jadi makanya saya bilang Al-Quran menceritakan tentang Daud, Musa, Nuh, Ibrahim atau Abraham, Yesus dan sebagainya. Kawan-kawan perlu dicari tahu kebenarannya. Karena dari cerita-cerita nama-nama yang diambil Al-Quran tidak bisa bertanggung jawab untuk memberikan jawab untuk membuktikan itu sejarahnya di mana dan bagaimana. Ya, karena itu bangsa Israel yang jadi pusat sejarah kemudian tiba-tiba berubah jadi di Arab, diklaim milik Arab. Coba bayangkan tadi siapa tadi? Nuh tiba-tiba bahasa Arab, kawan-kawan, masuk akal nggak? Bahasa Arab. Pakai bahasa Arab ngomong. Pakai bahasa Arab ngomong. Salam sadar, kalau memang kebenaran seharusnya jangan malu untuk diungkapkan ya. Allah, semua rumah orang-orang kafir ditenggelamkan ya Allah. Kata Zaid bin Harithah, saya takut ketika melihat Nabi Muhammad. Orang-orang kafir semana emang sedesa doang, Bu. Ya ampun. Lanjut. Yang disebut Bahtera Nuh ini sampai ditenggelamkan sampai di atas gunung. Artinya ini benar-benar lebih daripada tsunami, Bu. Kalau lebih daripada tsunami, orang buat apa seluruh dunia, seluruh bumi itu hanya menyakiti Nuh tuh apa? Emang salah Nuh tuh apa? Hah? Masuk akal woy, salam waras woy. Ayo waras otaknya, jangan sampai kita masuk ke alam kubur besok kita menyesal dan kita betul-betul akan mengalami penyesalan yang tidak bisa terulang kembali, yang tidak bisa memiliki kesempatan kembali. Ya, buat saudaraku semuanya, jadi apologet Kristen ketika berbicara itu tidak didasari kebencian, melainkan kami mengajak kalian untuk berbicara fakta. Ya, mengangkat tangannya, saya segera menjauh dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Saya takut kalau Nabi Muhammad bilang, ya Allah, turunkan azab kepada mereka semuanya. Saya takut turun hujan api dari langit ataupun ada khasaf dari. Aduh, Muhammad mau teriak-teriak kopar kafir, mau teriak kutuk itu orang Yahudi semoga jadi monyet, jadi kera. Enggak, sampai hari ini juga nggak terlaksana. Jangankan Muhammad, Allah yang ngutuk Yahudi jadi kera aja, nggak ada satupun Yahudi yang jadi kera, kawan-kawan. Jadi kalau ada doktrin yang model beginian nih, ya anggap aja itu dongeng sebelum tidur, karena ini tidak ada kebenarannya. Kalau memang pada saat itu Muhammad ketika dia marah terus kemudian saya takut kalau Nabi itu sampai ngomong jangan sampai keluar api dari langit, itu mah kejadian Sodom dan Gomora. Dia terinspirasi dari situ kali ya. Gak ada kenyataan itu. Kalau memang mulut Muhammad itu memiliki kuasanya itu coba kalau ada yang sakit, ada yang pincang, ada yang buta, ada yang lumpuh, sembuh, gitu dong. Logikanya begitu, Bu. Ampun deh kalian muslim. Apakah mulut Muhammad itu cuma hanya untuk mengutuk doang? Kalau memang mulut Muhammad itu memiliki kuasa, kawan-kawan, ya seharusnya pada saat itu ketika ada orang lumpuh, orang buta dan lain sebagainya langsung disembuhkan dalam nama Muhammad karena mulutnya berkuasa gitu loh.
Ya, jangan sampai gara-gara setiap kali sakit hati hatinya sakit, terus kemudian dia merasa sakit, merasa terzolimi. Ya ampun, jangankan Muhammad, kita manusia sekarang juga banyak mengalami sakit hati. Jadi kalau cuma Nabi yang sakit hati sedikit masa baper sih? Bagaimana dia bisa memberikan contoh yang baik kepada umatnya ketika dia disakiti orang? Kalau dirinya modelnya begitu, kawan-kawan. Ya oke lah, kita anggap aja ini saking baiknya nih Nabi ini ya, sampai dikejar-kejar sama anak kecil, dilemparin kerikil. Ini masalahnya apa sih? Ya, masalahnya apa ini anak kecil bisa lemparin batu? Ada nggak umat Islam bisa memberikan penjelasan secara jelas? Yang diceritakan ya, umat Islam ini selalu bicara ingin membangkitkan membangkitkan darahnya Islam itu supaya semakin fanatik terhadap Muhammad. Ya, kawan-kawan, kemarin saya sudah tanyakan sama Muslim itu ya. Coba kalau kamu bilang bahwa Muhammad yang layak bisa menerima penghormatan, tunjukkan datanya. Kenapa kok justru Quran itu tidak pernah Allah mengakui Muhammad itu memiliki gelar yang istimewa melebihi Nabi Isa? Dan kenapa Muhammad yang katanya Nabi terakhir, Nabi penyempurna juga, dia yang tidak bisa membunuh Dajjal, malah mewakilkan Allah jadi Dajjalnya? Kayak mana sih? Menjadikan Allah jadi wakilnya dia untuk bunuh Dajjal. Ya rupa-rupanya yang membunuh Dajjal ternyata Isa. Ya berarti Allahnya Isa dong. Ya, terus udah gitu, yang hakim manusia itu seluruh dunia itu hanya Allah. Ternyata yang jadi hakim yang adil ternyata Muhammad. Terus gimana sih ini? Berarti Isa, ternyata Isa, ya. Berarti Isa ini Allah dong. Nah, terus begitu umat Islam juga mengimani bahwa yang tahu hari kiamat itu hanya Allah. Baru ternyata yang tahu hari kiamat Isa, berarti Isa ini Allah juga dong. Ya, aduh kawan-kawan, saya bilang apa ya? Tuhan YHWH dari zaman para nabi sudah memberitahukan pengetahuan itu makin bertambah. Orang tidak diajarkan untuk nerima-terima saja, goblok terus ya. Dia harus akal sehatnya harus dipakai, akal budinya harus dipakai. Maka harus siap untuk menyelidiki segala sesuatu, apalagi dibicara tentang akhirat, teman-teman. Ini bicara tentang keselamatan, teman-teman. Jangan sampai kita ini ditipu daya sama iblis. Kita hanya menerima dongeng-dongeng yang nggak ada kejelasan sama sekali. Kemudian kita nanti mampus ya. Kita nanti bakalan menyesal karena kesempatan itu kita di dunia ini. Coba bayangkan, kalau dalam dunia dan kesempatan kita gunakan mendengar dongeng-dongeng yang tidak ada kebenaran sama sekali, apa nggak rugi kalian? Ya, makanya saya berkali-kali, harusnya kalian bersyukur kepada kami karena ketika kami bicara itu sesuai data dan fakta. Ya sebaliknya kalau Ustaz ngomong ini, misalnya saya tanya nih ya Ustaz ini saya tanya, Bu, itu kasusnya apaan kok sampai bocil-bocil sampai lari kejar-kejar pakai kerikil? Jawabnya kayak mana dia? Ya, begitu cara menyelidikinya kawan-kawan. Jangan sampai kita hanya dongeng tunggang langgang, terus kita mengimani hanya kita supaya menghormati Muhammad sedemikian rupa. Ini pembelokan loh. Seharusnya Isa itu yang harus ditinggikan kok jadi Muhammad. Ini saya nggak ngomongin Yesus ya. Ini ngomong Isa. Dalam Quran kalian itu seharusnya Isa yang disanjung, bukan Yesus loh. Ya, ini berbalik. Kenapa? Dalam ceramah-ceramah umat Islam selalu membangkitkan gelora supaya orang itu mengeluh-ngeluhkan Muhammad, supaya orang itu betul-betul simpati sama Muhammad, supaya semua orang itu benar-benar ya ampun terharu dan begitu bangganya terhadap Muhammad. Kayak saya dulu kan, saya bilang. Nah, lanjut. Di bumi ada gempa dari bumi yang menghancurkan semua orang-orang Taif yang tadi telah berbuat kejahatan kepada baginda Nabi Muhammad. Akan di mana? Berarti Aceh yang ditenggelamkan tsunami itu berarti kalian berdosa, begitu kan maksud orang Aceh? Tenggelamkan tsunami itu berarti kalian berdosa, begitu kan maksud orang Aceh? Tapi ternyata Nabi Muhammad angkat tangannya dan berdoa, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati, Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, aku habis lempar kerikil sama bocil-bocil. Maafin aku ya Allah, saya yang lemah. Masa dilemparin sama anak kecil sama kerikil aja sampai ya Allah-Allahan, sampai ya ampun, ngadu-ngadu sampai kayak gitu-gitu amat. Ya ini Nabi apa sih? Lucu tau gak sih Bu Ustazah? Ya ampun, kamu kalau ngomong depan saya ketawain betul-betul deh. Udah gitu saya tanya pula, mohon maaf karena saya kafir, makanya saya menanyakan. Hasil kita Anda dari mana Bu Ustazah? Waduh, mukanya mau ditaruh di mana ini kalau saya tanya begitu ya? Saya yang nggak ngerti nyari jalan keluar atas permasalahan saya. Nabi nggak mengadu orang-orang yang tadi telah melempari beliau. Loh, orang-orang yang melempari beliau, tadi kan anak kecil, ya ampun jadi masalah, kok sekarang jadi orang-orang. Musuhnya Nabi cuman bocil yang lemparin
kerikil pula, udah gitu lukanya parah. Karena tahu semuanya adalah hambanya Allah. Tuh, selain yang bisa kita petik daripada cerita tersebut, saya ambil baiknya, ya, saya ambil baiknya. Ya, jadi teman-teman Kristen juga ambil hikmahnya. Hikmahnya apa, kawan-kawan? Jadi hikmahnya bagaimana, Bu? Kalau saya ngelihat ya, selain hikmahnya nabinya berperan, hikmahnya saya ini. komentar dulu nih. Oke. Jadi ketika dianggap baperan komplain tadi, Tuhannya sendiri pun Allahnya itu SWT, mohon maaf nih, dianggap kupingnya seperti saya, Bu. Tipis gitu. Ibu ngeliat nggak tadi? Jadi kalau kayak kita dilaporin sama anak gitu, anak ngelaporin ke saya. Nah, yang gaya bicaranya seperti ustadz-ustadz tadi, yang perempuan maupun yang laki-laki. Jadi seolah-olah Tuhan itu seperti kupingnya saya. Padahal kan Tuhan maha adil, maha bijaksana. Dia bisa melihat di balik semua yang buruk ada kebaikan. Di balik semua kebaikan ada yang buruk. Paham nggak Ibu di situ? Jadi nggak perlu keluh kesah seperti itu tuh nggak perlu. Jadi Tuhannya direndahkan gitu. Iya, masa cuma hanya perkara sama anak kecil aja sampai ngadunya sampai segitu amat, terus begitu teman sahabat-sahabatnya sampai ikut baper begitu, ya kan? Ya, ada hikmahnya dari saya, tahu nggak? Saya kasih tahu hikmahnya ya. Dari cerita dongeng dari awal sampai terakhir tadi, hikmah yang harus dipetik bagi umat Islam adalah ketika umat Islam dijolimi sama non-muslim, kalian jangan balas. Berdoalah seperti apa yang disampaikan oleh ustazah sesuai dengan anjuran dan ajaran Nabi Anda. Itu hikmah daripada dongeng tersebut. Ya, begitu. Jadi kalau muslim yang mendengar saat ini, ambil hikmah dari pelajaran itu. Walaupun ya, entah itu mau nyata apa tidak, setidaknya kalau memang betul Muhammad mengajarkan hal yang baik, tiru gitu loh. Ya, begitu saudara-saudaraku. Salam paras ya. Dan membela dia. Tetapi catatan yang Bapak bilang tadi, itu mereka ada didapatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu catatan. Sebenarnya kalau mau jujur kita, dunia ini, tanah ini semua milik Tuhan, ya kan? Secara umum. Karena dia menempah, karena dia menciptakan. Tetapi karena tidak ada, buktinya Indonesia adalah umpamanya. Indonesia ini punya Tuhan sebenarnya, tapi karena nggak ada catatannya, ya udah, dikuasain lah. Datang Belanda mau dikuasain, datang Portugis mau dikuasain, datang Inggris mau dikuasain. Untung-untung kita ini masih berani melawan, ya itu. Jadi begini Pak, kalau nggak salah itu Kejadian 15 ayat 12 ya. Tetapi di buku Kejadian. Jadi Tuhan itu ngomong begini sama Ibrahim, tanah kamu itu mulai dari sungai di Mesir, ya, sungai di Mesir disebutnya, ya. Di sana ada satu sungai namanya Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Itu punya kamu semua Ibrahim, termasuk anak cucu kamu. Ya. Tetapi kan yang terjadi kan tidak seluas itu. Tapi yang jelas, jadi makanya Israel batas sekarang ini ya, batasannya itu tentatif maksudnya. Jadi kalau kamu diserang, ya kalau saya diserang, maksudnya Israel diserang, maka Israel membalas. Semua peperangan yang dilakukan oleh Israel itu karena diserang. Dan kalau hukum internasionalnya itu, kalau dua negara berperang, ya, atau seperti Israel dikeroyok oleh negara Arab, kalau dia menang, dia ambil semua. Hukum internasional begitu. Kalau kamu menang perang, ambil, gitu. Teman-teman, kita nggak fokus kepada Israel terus ya, pembahasan hari ini kita akan luas. Kita akan mencoba untuk menyingkap ya, tabir kebenaran di dalam Islam ini seperti apa ya kawan-kawan. Oke. Saya ingin mencoba bagaimana ustadz-ustadz mereka ketika politik cara ya. Nah, ya saya akan tampilkan dulu videonya bagaimana umat Islam mengimani Islamnya. Bentar. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Bentar. Bersandarlah kepada dia yang tak pernah mati. Muhammad mati berarti nggak bisa dijadikan sandarannya. Kenapa kok umat Islam lebih percaya kepada umat yang bersandar kepada Nabi yang sudah mati ini? Nggak bisa bangkit lagi, itu logika salah satunya. Kita lanjutkan kembali. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya pokok udah bilang katanya jangan bersandar kepada orang sudah mati. Lah Muhammad mati. Kayak mana lah ini ya? Jujur ini saya dadakan yang ngambil videonya dan saya belum mendengarkan sebelumnya. Tadi dia bilang katanya kalau bersandar kepada orang mati ya percuma namanya kayak gitu kata dia ya. Tapi kemudian kita bersandar kepada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Loh, kayak mana lah ini ya? Intinya teman-teman, iman Islam ini sebenarnya gak ada kejelasan sebenarnya.
Ya, ini kalau bicara tentang jangan bersandar kepada manusia, ini kan sebenarnya ada tulisan dari Alkitab. Ini pasti si Solomon kayaknya khotbahnya ambil dari ini ya, kitab kita ya, cuma diganti oknumnya jadi Muhammad gitu ya. Iya. Aku nggak pernah bilang begitu, betul. Abdul Somad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki, lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wa sahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wa sahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit, dia angkat kedua tangannya, ilaika ashhadu dha'fa quwwati. Kawan-kawan, ketika saya memperhatikan ceramah-ceramah Ustadz itu ya, kadang-kadang saya berpikir yang mau diambil dari ceramahnya itu apa? Ini nggak ada kan? Ya? Nggak ada, Bu. Kayak semacam gini loh, provokasi seolah-olah bahwa umat Islam ini adalah umat yang selalu terzolimi, ya. Kemudian dia menceritakan bagaimana umat Islam selalu dizolimi, dilempar batu dan lain sebagainya, ya. Ini nggak sama dengan kenyataan, Somat. Maaf, jujur saja. Ya, di mana sih umat Islam dizolimi? Di mana sih? Di mana? Saya mau tanya, di mana? Yang menjolimi umat Islam sesama Islam sendiri, betul nggak? Ada nggak umat Islam menjolimi umat Islam? Ada nggak? Sekalipun kalian mengutuk-ngutuk non-Muslim sebagai bahan bakarnya neraka, negara-negara Eropa justru memiliki belas kasihan terhadap. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan ketika Murtadin bisa memberikan argumentasi pendapatnya terhadap apa yang disampaikan oleh para ustadz yang selama ini bisa kita dengar berceramah, bahkan bisa menceramahi, bahkan bisa mengajarkan yang bukan keyakinannya, begitu ya. Sobat terkasih, berpindah keyakinan itu hal yang biasa di tengah-tengah agama samawi. Bahkan Kristen, Islam, dan lain sebagainya itu semua agama misioner. Bagaimana untuk mencari pengikut dengan caranya sendiri. Dan berpindah agama itu sekali lagi itu dijaga haknya oleh undang-undang. Tidak ada di sana pelarangan bahwa orang memiliki keyakinan atau agama yang diyakininya benar, maka dia dijaga haknya. Tetapi walaupun kadang-kadang faktanya berbeda teman-teman, begitu ya. Di beberapa tempat itu ada yang mengalami kesulitan oleh karena berpindah keyakinan, begitu ya. Teman-teman bisalah menalari itu dengan baik tanpa saya perpanjang, begitu. Nah teman-teman terkasih, dari video yang barusan kita dengar, seseorang yang sudah pindah menjadi orang Kristen lalu dia melihat sebuah ajaran yang pernah dia ikuti, lalu dia merespon, dan saya tidak ingin mengambil bagian dalam urusan tafsir karena bisa berbahaya teman-teman, begitu ya. Kalau mereka menafsirkan Alkitab, ustadz-ustadz mereka, para polemikus menafsirkan Alkitab, mereka tetap aman-aman. Tapi kalau kita nanti mencoba untuk menafsirkan kitab suci yang lain, maka mungkin begitu ya, sudah akan beda ceritanya. Jadi saya tidak mau mengambil alih ke sana, begitu ya. Biarlah itu ranah tafsir buat mereka, walaupun bisa dibaca dan ditafsirkan menurut kehendak masing-masing. Tapi karena kita menghadapi sebuah realita bahwa ketika ditafsirkan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda dan salah tafsir, dan akhirnya nanti jadi kurang enak, kurang etis, mending kita tidak masuk dalam wilayah tafsir. Teman-teman terkasih, apa yang disampaikan oleh Murtadin tersebut murni menjadi tanggung jawabnya untuk mengkritisi bagaimana seorang ustadz yang selama ini mungkin dia kagumi, bahkan banyak diikuti oleh banyak orang, dan mengkritisi apa yang ia sampaikan. Teman-teman boleh memakai logika berpikirnya untuk membantah itu. Tidak perlu membantahnya dengan cara melapor dengan menunjukkan sifat childishnya kekanak-kanakan, tapi bantahlah itu dengan cara memberikan argumentasi atau dalil yang lebih tepat atau lebih berbobot dibandingkan itu. Kalaupun dia bisa memberikan argumentasi seperti itu, itulah haknya sendiri untuk melihat, bahkan mereaction apa yang disampaikan oleh para ustadz pada waktu itu, teman-teman. Nah, kenapa perlu direaksi? Supaya
banyak orang menjadi berpikir kritis dan pembanding atas satu ustadz dengan satu ustadz lainnya, atau satu pendeta dengan pendeta yang lainnya. Ini perlu untuk membuat iman kita semakin bertumbuh. Teman-teman terkasih, kalau bagi orang Kristen hal itu sudah biasa, saling mengkritik, saling menegur, saling berdebat, saling berdiskusi, itu sudah hal yang biasa, dan hampir dipastikan tidak ada di sana itu saling menangkap dan lain sebagainya, karena wilayah akademik itu wilayah ilmu, tidak bisa dibuat untuk menjadi ranah pelaporan, begitu ya. Dan biasanya sering dengan keras, lembut dan lain sebagainya. Dan memang dalam Alkitab juga dituliskan bahwa apologetik itu dibuka ruang untuk memberi hak pertanggungjawaban terhadap iman orang Kristen, baik itu dari bidat Kristen, baik juga dari agama-agama lain yang mungkin menyimpangkan arti dari kebenaran Injil itu sendiri. Walaupun sebenarnya untuk mengartikan atau untuk membengkokkan Injil itu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena tidak ada orang yang berhasil untuk membengkokkan Injil itu sendiri. Mengapa saya berani mengatakan tidak ada orang yang bisa membengkokkan Injil itu? Karena sejatinya Injil itu adalah Yesus sendiri yang merupakan kabar baik. Kabar baik itu, Yesus sendiri itu berada dalam sejarah, manusia yang hidup dalam sejarah, maka tidak mungkin dapat dibengkokkan. Bagaimana manusia dapat dibengkokkan, begitu ya? Tapi kalau kitab sucinya atau yang ditulis oleh para nabi dan para saksi mata sudah banyak dari dulu untuk mencoba memasukkan ajaran-ajaran yang mirip atau menyimpang, tapi itu semua mental, tidak dapat dijadikan pembanding dengan yang sejati. Kita pasti dapat berdiri kalau punya keyakinan itu sudah di dalam tahap yang paling benar dan juga di tahap yang paling sesuai dengan sejarah. Kalau dua-dua ini sudah berjalan dengan searah dan sejalan dan dimiliki oleh agama tersebut, maka tidak mungkin dapat dibantah. Dia pelaku sejarah, hidup dalam sejarah, dan segala tulisan-tulisannya itu merupakan saksi-saksi hidup dalam sejarah. Maka kalau ada yang mirip-mirip atau yang menyerupai atau lain sebagainya, itu pasti tidak akan mungkin dapat menyerupai dengan yang asli dan yang semula dan yang merupakan fakta sejarah. Apa yang terjadi dalam sejarah pasti itu akan dibicarakan oleh banyak orang, dan itulah yang terjadi dengan kekristenan. Tidak ada keraguan di sana, hanya ada kepastian, karena Kristus memberi kepastian bagi orang-orang berdosa, diselamatkan hanya melalui Dia. Itulah kebenaran yang sejati itu. Teman-teman yang terkasih, tidak perlu baperan dengan video itu, bahkan penjelasan saya terkait dengan Injil tidak perlu baperan. Benar, Kristus adalah kebenaran itu, Kristus adalah kabar baik itu, Kristuslah yang menyelamatkan kita dari dosa. Percayalah, maka engkau dan seisi rumah akan diselamatkan melalui Kristus Sang Juru Selamat itu. Teman-teman terkasih, mari kita cerdas, jangan baperan, jangan kepanasan. Kalau Anda tidak suka dengan video ini, silakan skip, mari tonton yang lain, begitu ya. Tapi saya berharap kita dicerdaskan dalam berkeyakinan, bukan beriman buta. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.